لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ويا أيها العباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mencurah limpahkan berbagai karunia nikmat-Nya kepada kita semua sehingga kita tidak dapat menghitung nikmat tersebut satu persatu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan sekiranya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat tersebut. Wa la in kafartum, dan sekiranya kalian kufur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ingatlah bahwasannya sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan pada baginda kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah taala, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib tidak bosan-bosannya untuk senantiasa menasihati, untuk berpesan khususnya kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada para jamaah sekalian agar kita semua senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena iman dan takwalah sebaik-baik bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah taala, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semenjak kita kecil dan selama kita hidup di muka bumi ini, tentu kita pernah dengar yang namanya surga dan yang namanya neraka. Di dalam benak kita, surga akan diberikan kepada orang-orang yang senantiasa berbuat baik di dalam hidupnya, yang beriman, yang senantiasa beramal soleh. Dan neraka identik dengan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang mendurhakainya.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah taala, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata ketika kita sudah mengenal bahwasannya surga adalah untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan neraka adalah tempat orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada jalan pintas untuk menuju surga. Dan hal ini perlu kita ketahui bersama. Mengapa? Karena ternyata jalan masuk surga itu sebenarnya mudah. Hanya saja rintangannya yang sangat sulit untuk kita laksanakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ad-dunya sijnul muslimin wa jannatul kafirin." Dunia itu adalah penjara bagi orang-orang yang muslim dan surga bagi orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu dalam hidup kita, kita harus berhati-hati dalam mencari rezeki, dalam mencari harta, dalam mencari nafkah untuk keluarga kita. Tentunya kita tidak sembarangan untuk mencarinya. Ada batasan-batasan tertentu yang tidak boleh kita langgar, yang tidak boleh kita lakukan. Karena ketika kita melakukannya, maka harta yang kita dapatkan yang pertama adalah akan menjadi haram, yang kedua akan menjadi tidak berkah, dan kemudian yang ketiga adalah tentu saja akan menjadi tidak baik untuk kehidupan anak-anak kita nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah taala, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal kunci untuk memudahkan kita ke dalam surga. Meskipun sejatinya kita sudah memiliki kunci surga itu sendiri. Di dalam hadis disebutkan, "Iftahul jannah la ilaha illallah." Kunci surga adalah la ilaha illallah. Maka sebagai seorang muslim tentunya kita sudah memegang kunci surganya. Hanya saja untuk mencapai surga tersebut jalannya, apakah jalannya ramai, penuh sesak, ataukah jalannya cepat, jalan pintas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah taala. Ada beberapa hal yang mana akan memudahkan kita jalan untuk menuju surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ayyuhan nas, afshus salam wa tu'imut ta'am wasilul arham wassalatul lail wan nasun niyam tadkhulul jannata bisalam." Wahai manusia, tebarkanlah oleh kalian salam. Kemudian yang kedua adalah wa tu'imut ta'am. Berilah makan, sedekahlah, seperti itu bahasa lainnya. Kemudian apa? Wasilul arham, dan silaturahimlah, saling menyambung silaturahim. Kemudian wassalatul lail wan nasun niyam, salat malam ketika orang-orang pada tidur, tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah taala. Kunci surga yang pertama untuk memudahkan kita adalah afsyus salam, tebarkan salam. Dalam hidup kita tentunya bersosial, tentunya bertetangga, tentunya berteman. Tidak ada manusia yang hidup sendirian di muka bumi ini. Karena memang sejatinya manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan komunikasi dan interaksi antara satu dengan lainnya. Di dalam kehidupan kita, ketika kita melihat orang yang berantem, orang yang bertengkar, kemudian kita berbaikan dengan cara salaman, maka orang itu akan berhenti bertengkar, akan berhenti berantem, dan itulah salah satu keajaiban dari salam. Ketika ada seorang yang membenci kita, kemudian dia membenci kita, kemudian kita senantiasa menyapanya, senantiasa
menyapa senantiasa, salam senantiasa berbuat baik, niscaya orang tersebut akan luluh. Mengapa orang tersebut berbuat jahat kepada kita? Ternyata salah satunya adalah karena ia tidak kenal siapa kita. Atau yang kedua adalah karena ia iri dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita harus memberi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Dan jika kalian diucapkan salam, ada orang yang memberikan kalian salam, "Assalamualaikum, mau kemana?" "Fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Maka jawablah salam tersebut dengan salam yang lebih baik atau yang setara. Ya. Jadi ketika ada seorang yang bertanya, "Assalamualaikum, mau kemana?" "Waalaikumsalam, saya mau ke depan. Bagaimana kabarnya?" Nah, itu adalah salah satu contoh dengan yang lebih baik. Masyiral muslimin rahimakumullah taala. Kemudian yang kedua, wa at'imut ta'am, berilah makan atau bersedekah. Dalam hidup tentu kita banyak tahu mengulas bahwasannya sedekah merupakan kunci surga. Sedekah merupakan peredam dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-shaumu junnah was-shadaqah tudfi'ul khati'ah." Saum itu adalah perisai, sedangkan sedekah yaitu adalah sebagai sedekah tudfi'ul khati'ah, yaitu sedekah itu dapat menghapus khati'ah, yaitu adalah dosa dan kesalahan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah taala, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yang harus kita lakukan adalah wasilul arham, yaitu adalah menyambung silaturahim. Tentu saja silaturahim ini merupakan suatu hal yang sangat penting dalam hidup kita. Ketika kita sudah berkeluarga, maka silaturahim itu jangan sampai putus dengan orang tua kita hanya karena faktor jauh, hanya karena faktor misalnya tidak punya motor, hanya karena faktor lain-lainnya. Silaturahim bisa dilakukan dengan cara sekarang melalui media sosial, bisa dengan cara WhatsApp, bisa dengan cara video call. Itu adalah salah satu bentuk silaturahim. Dan salah satu manfaat orang yang melakukan silaturahim yaitu adalah akan saling mencintai. Selain saling mencintai, maka akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentu saja akan dimudahkan rezekinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah taala, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwasanya tahaddu tahabbu. Saling memberilah kalian, memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Maka dari itu ketika kita silaturahim, usahakan kita membawa tentengan untuk misalnya mau silaturahim ke guru, untuk guru kita bawa tentengan. Apapun itu, meskipun hanya jeruk 1 kilo, meskipun hanya roti, meskipun hanya susu, sekedarnya saja itu tidak masalah, karena akan membuat orang yang dikunjungi itu senang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah taala. Kemudian yang terakhir adalah wassalatul lail wan nasun niyam. Salat malam dikala manusia pada tidur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah taala, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasannya salah satu salat yang paling berat adalah salat ketika di tengah malam orang-orang pada tidur. Ketika kita sedang nikmat-nikmatnya tidur, kita bangun kedinginan, kemudian ambil air wudhu, kemudian sholat. Itu adalah salah satu yang paling berat, karena harus meninggalkan jam tidur kita. Kita harus meninggalkan kasur kita. Namun percayalah, ketika kita bangun, kemudian kita sholat, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka satu hal yang pasti akan datang kepada kita adalah
Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat kita. Wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'ats rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sepertiga malam fatahajjad bihi nafilatan lak, salat malam sebagai salat nafilah. Asa ayyab'ats rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan, niscaya, pasti Rabbmu akan memberikan kepadamu apa itu? Kedudukan yang mulia. Maka dari itu, bagi kita yang ingin sukses, yang ingin derajatnya naik di sisi Allah maupun di sisi manusia, maka salah satu kuncinya adalah dengan melakukan sholat tahajud. Mau naik pangkat, jabatan, mau naik kedudukan kita di mata teman, di mata atasan kita, di mata Allah, salah satunya adalah dengan cara sholat tahajud. Barakallahu bi wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ويا أيها العباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله تعالى. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kendati meskipun kita sudah memiliki kunci surga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap kaum muslimin, yaitu adalah la ilaha illallah, namun tentu saja kita harus tetap melakukan kebaikan-kebaikan. Karena tidak hanya dengan menjadi muslim saja kita masuk surga. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Pasti ketika ada innal ladzina amanu wa 'amilus solihati, pasti ada gandengannya, itu adalah dengan beramal soleh. Maka dari itu, mari sama-sama di hari Jumat ini kita berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita muslim-muslim yang tangguh, muslim-muslim yang senantiasa melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, muslim-muslim yang senantiasa merindukan surga dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع ذنبنا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أولادنا وتلاميذنا وذريتنا وأهلنا من أهل العلم والخير، من أهل القرآن، من أهل لا إله إلا الله، ولا تجعلهم وإياهم من أهل النار. اللهم انصر مجاهدين في فلسطين، اللهم انصر مجاهدين في فلسطين، اللهم انصر مجاهدين في كل مكان وكل زمان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.